Kan saya pernah melihat ada sebuah kutipan-kutipan cuplikan-cuplikan video yang bisa dimainkan gitu untuk membangun sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Propaganda ya. Dan di sisi lain dengan kecanggihan teknologi hari ini dengan cukup berbekal telepon genggam saja, dengan aplikasi yang canggih dengan tool-toolnya segala macam, kita bisa memainkan itu. Kasih efek suara, efek editing semua, bahkan foto bisa diplototin, terus ada dapil suara orang terkapar. Itu lagi cara lagi serius nih. Nah, akan makin lama yang diambil dari 5 depan, 5 belakang, 5 samping ini akan menjadi api yang besar. Ya. Sehingga pembunuhan karakter seorang pemimpin yang baik akan tidak tampak akhirnya. Seolah semua itu jelek, ya. Nggak satu, nggak dua, untuk kota Kediri itu ya. Jangan sampai media itu kayak jadi kayak ring tinju. Jadi nanti ada pertengkaran di situ gitu. Kita juga kasihan gitu. Dengan segmen campaign dan ini sangat luar biasa kita hoax. Kita tahu membedakan antara media sosial dengan yang menjadi online dan sebagainya. Makanya Dewan Pers itu akan selalu memanggil yang bersangkutan dengan masalah pengalaman itu kenyang dibincangkan. Ya, memang seperti itu Mas. Profesi memang risikonya seperti itu. Salah baca lah ya Pak. Mohon maaf kan ini kan berseru tuh. Iya, enggak harus saya tidak sepakat dia memang orang media saya bukan media. Tapi dalam ini kembali lagi pada konteks demokrasi. Salah satu pilar dari demokrasi adalah media itu. Di dalam pertukaran demokrasi ini kan memang harus duel. Iya. Tapi duelnya adalah pada duel pikiran. Konsepnya. Baik itu dari programnya atau apapun atau ucapan dari masing-masing calon ini. Salam sehat dulur, berjumpa lagi dengan channel Mata Saroja. Hari ini kita berkumpul bersama di studio Mata Saroja. Kita akan diskusi dengan tema fenomena hoax Black Campaign dalam persepsi hukum dan demokrasi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat toh? Alhamdulillah. Hari ini H-14, suasana Kediri sudah agak hangat. Jadi hari ini kita menghadirkan dua tokoh media dan penggiat sosial media di Kota Kediri. Mas Nanang, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akir Kustiono, selamat siang. Selamat siang. Monggo, ini pentolan-pentolan Kediri. Jadi dengan prolognya seperti itu tadi. Saya pikir Kang Rio silahkan mengulas lagi apa yang akan kita diskusikan hari ini, karena memang H-14 ini situasi agak menghambat, bisa jadi apakah akan semakin panas ataukah akan melandai, kira-kira bagaimana? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini sebenarnya sih kita sebenarnya relax aja, santai-santai aja. Tadi disebutkan H-14 menuju hari H ya. Menuju hari H. Pada prinsipnya ya sebenarnya bukan H-14, tapi H- bisa 10 kan gitu. Ya, kenapa? Karena ada hari tenang. Ini kan masa-masa yang sangat genting sebenarnya, krusial. Karena saya yakin dua pihak ini ya yang dalam kontestasi ini sudah mengerahkan segala yang dimilikinya, baik strategi, baik materi ya. Wah, banyak juga kan gitu. Yang mungkin sudah ada di antara kita, disusupkan di kita ini semua. Saya yakin kan di berempat ini juga isi kepalanya beda-beda kok. Gitu. Pola infiltrasi. Cuman kan setiap pertandingan apapun kan ada tatipnya ya, kalau di dalam dalam politik itu, terus ada fatsunnya, etikanya, dan juga yang paling penting adalah wasitnya kan gitu. Ya, karena kita sudah berapa kali kegiatan-kegiatan, fenomena-fenomenanya sebenarnya sudah mulai terlihat dalam minggu-minggu ini ya, adanya udah pada menjurus ini, udah antagonis. Iya, banyak sekali postingan-postingan baik di TikTok, di Facebook, bahkan juga di media tersendiri ya, media mainstream ya, media online itu apa, itu sudah pada taraf karakter assassination, membunuh karakter seseorang, menyerang secara personal.
mungkin karena mungkin ya kekalutan masing-masing tim ini ya, karena moral tanggung jawab, karena dia pernah menjanjikan mungkin wes pokoknya gampang tak toto, ini gampang memusuhi aku, karena sehingga tiba-tiba ambiar lah di dalam perjalanannya. Banyak teman-teman pergerakan termasuk saya, LSM, media ini yang sudah semakin partisan ini, sudah semakin bisa dipisah-pisahkan gitu. Ya. Sudah terbagi kutub-kutub ya, ada kutub selatan sama kutub timur ini gitu. Ya paling tidak kita kumpul hari ini boleh kita, itu hak sebagai wartawan pun sebenarnya kan kalau hasil karyanya kan memang harus independen ya, tetapi sebagai pribadinya, sebagai jiwanya kan harusnya punya hak, masih memihak itu kan hak sebagai pribadi. Nah hari ini marilah kita kasih semacam kayak edukasi kecil lah ke rekan-rekan yang hari ini bersaing, hari ini berperang lah di lapangan. Berhati-hati jangan sampai nanti terjebak pada konsekuensi hukum yang harus ditanggungjawabkan nanti di kemudian hari. Seperti ini kita dapat lagi rame itu pelaporan oleh salah satu pihak terhadap para teman-teman ini yang ada di medsos maupun kegiatan apa-apa. Ini sah-sah saja. Kalau orang-orang seperti kita ini udah biasa berbenturan di ranah hukum, melaporkan dan dilaporkan udah biasa. Tapi kalau bagi orang awam ini kan sesuatu yang mungkin tidak pernah ada dalam benak mereka. Jangan sampai lah di antara kita yang notabene setelah Pilwali nanti juga mungkin satu meja lagi, satu area lagi, nyari makan tempat yang sama. Jangan sampai lah piring tempat kita makan ini kita ludahi sendiri-sendiri. Jangan sampai lah teman makan teman ini berlangsung terus sampai nanti selesai Pilwali kan gitu. Ini sudah lumrah jamak Mas Gendot, sehingga kita ya mengungkapkan keprihatinannya mungkin di sini. Kasih rambu-rambu lah bahwa kalau kamu begini, posting begini, konsekuensinya ini saya yakin ya teman-teman ini paham. Kalau saya nanti yang memberikan edukasi, menurut Allah itu karena uangnya mapan kan mesti ngono. Makanya kita hadirkan coba sebenarnya kita kemarin dari yang pihak perseberangan juga sudah kita suratin, kita undang, kita semoga dalam kerangka untuk kita tetap menegakkan silaturahim, menegakkan fatsun politik bahwa berbeda pilihan tidak mesti berbeda dalam perhidupnya kan kita coba. Jadi kita bertengkar dalam pikiran. Ini memang dianjurkan. Kata Rocky Gerung kan pikiran yang tidak dipertengkarkan itu berarti berdoa kan gitu. Jadi harus diduelkan. Ide, gagasan tentang apapun harus diduelkan supaya menjadi ide yang matang. Tapi hari ini kan sesuatu yang tabu. Seolah-olah ketika berbeda pikiran, berbeda pilihan, kita sudah seperti musuh dalam kehidupan. Ini jangan sampai terjadi lah. Orang-orang terdidik seperti kita, orang-orang sudah kenyang ya di dalam perhelatan apapun, politik, hukum atau apa, ini jangan ikut terbawa lah irama seperti itu. Itu saja mungkin Mas Gendot. Ini kebetulan ini mentor-mentornya istilahnya yang kalau bahasanya mentor keruwetan ya gitu. Ini makanya aku sering kalau terbuka, untung dia nggak nuntut saya. Makanya terkenal kan Prio Ruwet karo Prio Pelintir kan gitu dua ini. Dua anekdot yang sudah ada di kepala masyarakat Kediri ya Mas Nanang ya. Siap. Gitu. Jadi dua Prio, tadinya 3 Prio, sekarang tinggal 2 Prio. Jadi Prio Ruwet sama Prio Pelintir kan gitu. Sehingga sumber keruwetan Kediri itu seolah-olah kita sudah biang keroknya. Nah kalau ini masih di tengah-tengah nih. Ya mudah-mudahan tinggal ngikut Melintir apa ngikut Ruwet ini kan. Nah kalau direktur kan cukup di belakang meja. Jadi ada bagiannya masing-masing, ada senopati, ada ulu balang, ada panglima ya, ada juru masak, ada juru nikmat kan gitu. Itu sudah familiar lah di dalam organisasi, dalam perhelatan apapun. Itu saja Mas Gendot. Mari kita kupaskan beberapa kasus per kasus. Langsung aja ke Mas Nanang dulu, Mas Agir. Jadi silahkan nanti paling tidak dengan kondisi terakhir penjaringan kan pasti update situasi yang sudah memanas, kemudian melemparkan black campaign, udah mulai melapor kan, saling melaporkan, jangan update juga ke pemirsa channel Mata Saroja situasi sekarang bagaimana, kemudian nanti diulas mungkin dengan Mas Agir dengan situasi seperti itu apa yang terjadi, resiko dari head to head ini seperti apa? Monggo, silakan. Terima kasih Mas Bender, Kang Prio, Bos Agir, juga pemirsa Mata Saroja. Kalau ngomong perkembangan terakhir ini media sosial itu saya menganggap adalah bagikan seorang hakim gitu. Mereka menjustis seseorang, membangun narasi segala macam. Bahkan saya pernah melihat ada sebuah kutipan-kutipan cuplikan-cuplikan video yang bisa dimainkan gitu. Untuk membangun sesuatu yang
ya sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Propaganda ya. Iya. Dan di sisi lain dengan kecanggihan teknologi hari ini, dengan cukup berbekal telepon genggam saja, dengan aplikasi yang canggih, dengan tool-toolnya segala macam, kita bisa memainkan itu. Kasih efek suara, efek editing semua. Bahkan foto bisa diplototin, terus ada dubbing suara orang terkapar. Jadi cara lagi serius nih. Nah, permasalahan kita itu hari ini sebenarnya yang dibutuhkan Kediri, saya bilang Kediri hari ini adalah bagaimana mental dari sang pembuatnya. Jadi mental ini harus dibangun gitu loh. Bahwa mereka itu siapapun yang mengupload, yang membuat, yang memproduksi, memang belum ada ini undang-undangnya. Paling mentok-mentoknya di undang-undang ITE ya. Tapi artinya adalah bagaimana dia berpikir jauh ke depan ketika ini kemudian diupload, terus ini dampaknya akan luas gitu loh. Jejak digitalnya pasti ada. Jejak digital itu kan nempel. Artinya itu memang bisa dihapus, tapi mohon maaf, teman-teman kita dari aparat penegak hukum itu punya peralatan yang sangat canggih, bisa membuka itu gitu loh. Makanya saya berharap lah melalui program Mata Saroja ini kurang 14 hari. Artinya jangan terus gara-gara media sosial mungkin mohon maaf si A sudah dukung si A, si B ke ini, terus gara-gara media sosial keyakinan itu akhirnya menjadikan sebuah hubungan yang tidak baik gitu. Ya. Kebetulan saya mengalami beberapa periode pemilihan wali kota. Kalau bicara pemilihan wali kota, ada 5 wali kota yang pernah menduduki di kota Kediri. Dan saya melihat ini ada hal-hal yang berbeda. Tentunya kita masih ingat lah bagaimana dulu di era-era Pak Maskut. Ya. Dan hari ini kita ketemukan kampanye akbar. Ya. Bentian, saling bisu-bisuan. Bahkan ada di daerah sebelah sampai ngelempar ular. Loh, itu malah menjadi viral juga gitu loh. Terus kemudian di periode berikutnya gebrak-gebrak segala macam, saling rusak bendera. Memang hari ini masih ada lah, rusak-rusak APK masih ada segala macam. Kecil. Iya, terus makin kesini. Bergeser, ya? Iya, makin kesini ini seakan-akan siapa yang menguasai dunia sosial, media sosial, dia pemenangnya. Padahal faktanya tidak. Saya meyakini walaupun mau bikin segala macam di media sosial, bahkan saya berani, bahkan saya sampai guyuran kepada teman-teman itu mau pasang APK seberapa banyak pun, mau belusuan segala pun, tapi kalau program itu nggak nyampe ke hati, susah. Karena karakter pemilih Kediri ini memang berbeda, terutama kita spesifik kota Kediri, karena kan ya kalau dibilang kan tingkat kependidikannya juga lumayan tinggi, kemudian kalau mereka juga sumber informasinya juga banyak, ya kan, jadi mereka juga memang sangat independen. Itu yang mungkin masukan juga untuk kedua tim sukses. Artinya saya akan lebih menarik, akan mendukung keberadaan media sosial atau apapun nama media sosial, atau itu TikTok, Facebook atau IG atau apapun, ketika itu adalah sesuatu yang mencerdaskan gitu. Betul. Yang membangun artinya. Katakanlah contohnya ini ada kasus kayak kemarin, saya melihat kemarin ini ada banjir nih. Oh, teman-teman netizen kompak nih, banjir semua, teng. Lah, di situ tuh memberikan kesempatan kepada siapa yang melihat dia untuk berkomentar. Jangan menjustis bahwa ini kesalahan pemerintahan sebelumnya. Loh, ini kan menarik buat saya. Siapa yang berikan solusi? Faktanya ada banjir. Nah, itu menarik banjir. Oh, saya melihat kemarin netizen ramai itu, deng banjir, pohon tumbang segala macam. Loh, artinya saya melihat teman-teman itu tidak menjustis, anggap saja, oh ini yang salah wali kota sebelumnya. Tidak. Jadi tidak boleh baper ya? Tidak boleh. Itu contoh sederhananya begitu, Kang Brio. Ya. Nah, saya kepenginnya ya mungkin melalui Mata Saroja ini, ya ayolah kita mengedukasi. Ya. Terutama ya anak-anak muda ya, ya dalam tanda kutip bahasa KPU kan pemilih pemula. Ya. Hati-hati ini bermain. Karena jari ini bisa mematikan, bisa masuk ke dalam lapas ini. Ya. Kalau dulu kalau menurutmu harimaumu, sekarang kan jarimu adalah harimaumu. Persentase pemilih pemula di kota Kediri berapa persen sih kira-kira? Saya tidak update Mas Wendot, kira-kira tapi lumayan banyak. 40%? Sekitar kisaran 35%. Oh, 35 lumayan. 35, tapi mereka berkawan loh, mereka berkomunitas loh. Ya. Artinya kekuatannya dan harusnya disampingkan itu. Dan ini tokoh-tokoh anak muda bisa muncul semua ya. Dalam tanda kutip 5 ke kanan, 5 ke kiri, depan 5, belakang bisa 5.
kompleksitas pilkada tidak seperti Oh dulu. iya, tapi artinya saya juga Beda. sepakat ketika tadi jenengan ngendikan adalah pemilih pemula. Loh, hari ini siapa yang biasa bisa menguasai pemilih pemula? Dia menang. Saya sepakat. Karena masing-masing punya basis massa. Betul. Nah, pemilih pemula cenderung sebagai swing voter ya. Betul. Oke. Kang Akir, jadi dengan beberapa black campaign, kemudian Fenomena hari beberapa seperti ini yang sudah dikeluarkan, sudah saling melaporkan dan akan menuntut, itu bagaimana? Secara etika itu bagaimana? Secara hukum dan etika mungkin bisa dibahas. Selamat siang, Kang Rio, Kang Punden, Kang Nanan, dan teman-teman Mata Saroja yang luar biasa. Terima kasih atas undangan untuk kita bisa sharing ngobrol ringan gitu ya. Tapi black campaign ini memang sangat luar biasa kekuatannya. Jadi berita-berita hoax. Saya setuju dengan Mas Nanan dan Mas Rio dan Mas Budi sampaikan bahwasanya ketika itu lemparan bola api yang semula adalah kecil, akan makin lama yang diambil dari 5 depan, 5 belakang, 5 samping ini akan menjadi api yang besar. Sehingga pembunuhan karakter seorang pemimpin yang baik akan tidak tampak akhirnya. Seolah semua itu jelek. Nggak satu, nggak dua untuk kota Kediri ya. Saling menyerang masalahnya, tidak membangun. KP hanya LE gitu akhirnya. Dan paling yang mau saya sebutkan itu saya cocok dengan satu tokoh penulis yang sangat luar biasa, Trust Me Flying. Itu Kepercayaannya mengambang ya. Iya, bukan. Jadi trust me itu percaya saya untuk saya bisa is flying. Berarti kayak menipu. Ya. Menipu, Mas. Saya bisa melihat. Jadi percaya aku ngapusi. Bahkan diri saya sendiri percaya bahkan diri saya sendiri pun akhirnya percaya dengan penipuannya iya kan, semua kan berdampak ke situ lagi. Trust me is flying me. Jadi ketika kebenaran itu percayalah pada saya ke atas penipuan yang saya sudah berikan. Nggak terasa semua akan menjadi masukan perusahaan seperti itu. Dan euforianya seolah-olah menjadi kayak ini sudah mengarah, sudah nggak sehat, subjektif, pembunuhan karakter yang sangat luar biasa. Yang seharusnya dipaparkan yang membangun, objek-objek semuanya, program-program yang dimuncul baik, ini makin lama muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Mulai dari black campaign, ada yang kemarin, ya mohon maaf, menyerang personalnya. Iya, personal, sebenarnya oknum ya. Jadi oknum itu tidak. Tapi itu karena dikonsumsi dalam ranah medsos, akhirnya seluruh publik itu bisa mengakses. Iya. Kebetulan memang kalau kemarin yang barusan terjadi kan kemarin di Bang Amir, ya memang sangat, saya pribadi memang sangat disayangkan, karena memang kekuatan dari Bang Amir itu sangat lemah ketika tidak ada, mohon maaf, ketika itu diduga memang tidak ada alat buktinya, ya bumerang sendiri Bu Bang Amir. Seandainya ada ya silakan. Tapi karena kemarin yang kita ngomongin mungkin di medianya bagaimana? Nah, medianya ini ketika ada tulisan narasumber dari video dari Bang Amir sendiri ya silakan. Dari kekuatan hukum saya, produk hukumnya kebetulan saya dalam diri ada lebihannya. Tapi tidak ada Kak mencoba untuk supaya kalau setahu saya dalam konteks media ya, karya jurnalistik kan harus berimbang. Ada nggak konfirmasi sebelumnya kepada pihak yang dituduh dalam tanda kutip ya, diduga dituduh oleh Bang Amir itu sendiri. Malahnya apa betul itu pelakunya dari pihak ini, apa betul itu kan ada konfirmasi tidak. Seharusnya kan kalau dalam kaidah itu kan harus ada konfirmasi. Saya selalu menyampaikan kepada wartawan semua, saya di seluruh Indonesia, ada yang di Bali, ada di Jogja dan lain sebagainya itu, tatkala memang ada satu narasumber yang tersampaikan itu, tapi memang dari kemarin itu memang Bang Amir yang meminta. Nah, yang menjadi permasalahan itu ketika kamu sudah belum mendapatkan dari kubu yang sebelahnya yang dikatakan, supaya berimbang gitu ya. Yang kedua itu seperti itu. Nah, ketika ada video yang muncul rame di TikTok, nah dari pihak sebelah akhirnya ada pelaporan di Bawaslu kemarin ada 1.123. Itu harus ditayang juga supaya berimbang. Nah, bagaimana terkait dengan produk hukumnya ini? Ya biarkan Bawaslu lakukan. Ya, tapi kalau dari hal semacam ini memang ya kecewa juga, iya disayangkan lah paling enggak. Tapi yang sudah terjadi semoga jangan sampai terulang lagi di oknum-oknum yang lainnya, baik di kubu 1 maupun kubu 2. Nah, kita harus adem Mas. Termasuk kubu-kubu yang lainnya. Nah, kubu-kubu lainnya termasuk di kabupaten juga, ada Mas Denny, Mas Bupati, itu harus mengerem sedemikian rupa supaya ya jangan sampai terjadi pembunuhan karakter tadi.
Nah, campaign ini memang sangat luar biasa. Memang 14 hari mendekati ini wes Tinggal 10 hari kita. 10 hari kan ada tadi 3 hari tadi yang hari tenang itu pasti pentingnya tenang ada. itu pasti udah jor-joran. Artinya kalau boleh saya menambahkan, ini dampaknya. Salah satu dampak tadi Mas Hakim dan nyebutkan namanya katakanlah Bang Amir, saya sempat melihat. Ya. Gitu. Saya juga sebenarnya kalau ngomong video-video seperti itu, saya menggambarkan kepada diri saya bagaimana seorang militan menyatakan dukungannya dan dia harus menjatuhkan lawannya, ya seperti itu. Cuma kadang saya harus berpikir begini, oke lah buat saya ini menarik, viral, yang lihat banyak gitu loh. Tapi kan saya juga harus berpikir efeknya ya. Impactnya bagaimana? Artinya kehadiran jurnalis itu kan juga mencerdaskan ya. Jangan sampai menjadikan sebuah kegaduhan. Jangan sampai media itu kayak jadi kayak ring tinju. Jadi nanti ada pertengkaran di situ gitu loh. Kita juga kasihan gitu loh. Yang seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak terjadi seperti itu. Tapi kalau kembali Moco Pancasila kan sila pertama itu. kalau saya tidak Sampai sepakat. salah baca loh ya Pancasila. Mohon maaf. Kalau saya ini kan berseru tuh. Iya, nggak harus Kalau saya sepakat. tidak sepakat, Iya, yang disampaikan dalam- Bartu, dia dalam memang demokrasi. orang media asli, saya bukan media. Tapi dalam ini kembali lagi pada konteks demokrasi. Iya. Salah satu pilar dari demokrasi adalah media itu sendiri. Nah, di dalam pertukaran demokrasi ini kan memang harus duel. Iya. Tapi duelnya adalah pada duel pikiran. Konsepnya. Konsepnya, baik itu dari programnya atau apapun atau ucapan dari masing-masing calon ini, tanpa ada perduelan, ada pertarungan, itu kan tidak ditemukan kualitas dari masing-masing calon pemimpin kita itu. Kecuali ada Bawaslu, ada aturan khusus. Iya. Nek media sosial tidak bisa dibawa Tidak ke bisa. ranah hukum. Iya. Nah, itu akan menarik itu nanti. Ya, makanya hukum itu kan cuma membatasi di dalam duel personalnya. Kan memilih pemimpin, oke, memang melekat dua personal ya, personal dan pikiran dia. Personalnya sudah diatur oleh negara melalui seleksinya. Dia sebelum daftar itu sudah harus melalui tes tetek bengek, kesehatan, moral, materialnya sudah dites. Sudah ada lembaganya sendiri, negara sudah menyediakan. Masyarakat tidak perlu lagi bahwa IQ-nya, tingkat kecerdasannya, track record-nya itu sudah ada lembaga sendiri yang diberi wewenang oleh negara ngetes. Kita jangan bermain di ranah itu. Karena apa? Kalau kita bermain di ranah itu ada konsekuensi pidananya. Harusnya yang dipertarungkan adalah pikiran-pikirannya, janji-janjinya, framing-framing yang dia buat. Makanya kita hari ini itu seharusnya memberikan edukasi kepada siapapun bahwa boleh kalian menghina, tapi hinalah pikirannya. Konsepnya itu. Hinalah konsep-konsep dia terhadap rencana, cita-cita dan janji-janji dia agar kita memilih dia. Kan intinya kan itu. Bukan sosok personalnya. Sampai urusan dapurnya, rumah tangganya, kita Lain komentari itu udah Lain. bukan porsi kita. Makanya negara sangat melarang itu. Bahkan ada konsekuensi pidananya. Di KUHP ada, di Undang-Undang ITE apalagi lebih besar lagi. Itunya sanksi pidananya. Ini yang tidak mungkin jarang dimiliki, dipahami masyarakat. Seperti kayak Rocky Gerung, orang melihat bahwa konteks Rocky Gerung itu bajingan bangsat dalam tanda kutip ya kalau orang awam melihatnya. Semua dihina, bahkan presiden itu, makanya pasal penghinaan terhadap presiden itu dicabut oleh MK. Kenapa? Presiden adalah milik masyarakat, dipilih masyarakat, digaji dan dibiayai oleh masyarakat dari semenjak dia bangun tidur sampai tidur kembali. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang dipimpin, yang menerima akibat, menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan dia, berhak untuk menghujat, mengasih dalam artian konteks dia sebagai presiden, bukan sebagai personal. Yang artinya kalau kemudian menghujat presiden itu adalah sah, artinya tidak ada pidananya. Kalau kemudian kita kembali lagi kepada Bang Amir, dia menyebut salah satu sebutan ya, sebutannya, bukan namanya, sebenarnya tidak ada masalah di situ. Makanya kan kita kalau dalam berpersepsi, kalau kita ini persepsi orang hukum lapangan ya, orang hukum bukan hukum positif, hukum LSM seperti saya, logikanya kan gampang. Apa yang disebut oleh seseorang itu yang dihinakan kan pasti dicari dulu legal standingnya. Ketika dia sebuah kelembagaan kan jelas. Kemkumhamnya mengesahkan tidak, akte pendiriannya jelas, sekretariat. Tapi kalau atas nama Batik, saya sama Nanang, Beliau Basuki, membentuk aliansi.
Aliansi itu hanya sebatas aliansi, hanya diklaim, simbol nama. Kan legal standingnya nggak terpenuhi. Iya. Kecuali sudah saya daftarkan aliansi saya, SK Menkumham datang lengkap ADART-nya segala macam terpenuhi. Ketika dihinakan, Nah, ada. ketika direndahkan, ketika dijatuhkan marwah dan kehormatannya, punya hak. Legal standingnya terpenuhi untuk melakukan gugatan atau pelaporan. Tapi ya sudah. Kembali kepada soal kita bicara hukum, persepsi semuanya kan boleh-boleh saja. Tafsir masing-masing sah-sah saja. Ini mengingatkan kembali. Ini untuk pemirsa Mata Saroja. Terkait dengan black campaign dan ini sangat luar biasa kita hoak. Jadi harus tahu membedakan antara media sosial dengan mainstream. yang media online dan sebagainya itu. Jadi hal semacam ini perlu diketahui, medsos ini memang tidak punya kekuatan hukum yang sangat resmi yang kuat, memang tidak ada. Jadi nggak gemen-gemen ketika memang itu diutarakan secara pihak di medsos, ya jangan ditanya. Polisi pun APH pun akan segera bertindak. Kecuali dengan yang media mainstream online cetak yang punya legalitas hukum beratak pendirian nahu, ya itu sangat pasti ditunggu dengan ranah-ranah tanya dan jawab. Ya kan? Undang-undang pers kan juga sudah melakukan itu, bahwasanya Dewan Pers itu akan selalu memanggil yang bersangkutan dengan Mas Anam sudah pengalaman itu kenyang diminta pertanyaannya. Memang seperti itu, Mas. Profesi memang resikonya seperti itu. Iya. Ketika datanya jawab, aturan yang mengikat. Ada kekuatan yang memang tidak semata-mata ketika seseorang atau oknum wartawan bermasalah langsung diangkat dengan LPH, nggak bisa, karena memang ada undang-undang sudah terbentuk seperti itu. Kira-kira begitu Mas Andi. Kalau boleh juga menambahkan dari sampaikan dari Mas Akhir itu. Sebenarnya kalau ini kita bicaranya kan tadi Om Priyo ngomongnya kan kurang 10 hari. Sebenarnya kalau tepat realnya kan 14 hari ini. Kalau hari ini kita sibuk dilaporkan ke bawah, lapor ke Gakum, itu justru buang-buang energi. Tidak efektif ya. Cukup bikin video pernyataan minta maaf kan selesai. Tapi akhirnya ini pendapat saya pribadi. Kalau orang salah aja sering-sering dilaporkan, justru itu mengurangi suara mereka. Orang malah simpati. Iya, artinya pendekatannya hari ini kan kita bicara kampanye. Pendekatannya jangan melalui hukum dong. Harusnya dari regulasi denda. Padahal kalau kita mau regulasi denda masuk nggak Mas? Ya maksud saya beginilah, katakan saya salah nih, saya akui terus kemudian saya dilaporkan. Loh, memang saya salah, tapi kan saya cukup dengan minta maaf, pakai pernyataan kan selesai. Tapi masalahnya kenapa kita hari ini fokus lapor ke Bawaslu, lapor segala macam. Bukannya kita justru bagaimana menarik simpati masyarakat. Tidak fokus ke mendukung ini gitu loh. Itu nah, gini. Dan saya malah bisa meyakini yang sering lapor-lapor ini masuk jebakannya lawan malahan sebenarnya. Lawannya malah diuntungkan. Oke. Jadi kalau biasanya kalau orang yang sudah menyerang personal, sudah black campaign, biasanya kan wong sing mulai bingung dan kepepet. Ya, betul. Konteksnya kan bisa jadi seperti itu. Jadi artinya kan ya sudah, kita sebagai orang yang objektif bisa melihat situasi seperti ini ya masukkan aja sekarang kepada kedua kontestan ini, kemudian menjadi sebagai penggiat media, sosial media. Artinya kan silent majority swing voter yang sekarang ini melihat, kan akhirnya mereka kan juga sudah punya pilihan dong. Kan, kalau sing tenar area sing di sing sering nyerang elek-elekan, sing sering lapor, sing di membantu mereka untuk membuat pilihan gitu loh kan. Kedewasaan pemilih itu akan semakin tampak Mas. Ketika itu perlu dilaporkan atau tidak, penilaiannya masing-masing. Iya, kembali di dalam waktu 3 bulan dari mulai awal umek-umek pilkada, terus waktu 2 bulan dalam masa sosialisasi lah, bukan kampanye kalau sekarang. Ini kan bagian dari upaya pemerintah, upaya lembaga seperti KPU segala macam untuk mensosialisasikan calon pemimpin yang ada di masyarakat, yang ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu pesimisme, dalam tanda kutip pesimisme ketika diserang dalam banyak hal. Karena kita akan menawarkan diri kita menjadi bagian dari publik, milik publik. Ketika seorang itu sudah menjadi pemimpin, dia sudah bukan milik pribadi keluarganya lagi, bukan partainya lagi, bukan partai pendukung lagi, tapi milik publik. Sehingga apapun yang dilakukannya, diucapkannya, itu sudah bagian dari konsumsi publik dan publik berhak. Tetapi kan negara ini cuma membatasi, jangan lagi kau hajar.
kau serang ranah pribadinya. Kan udah beda. Seperti itu contoh, ku wong Islam apa wong Kristen kasarannya kan ngono. Itu udah bukan konteksnya yang tidak perlu dijawab dan tidak perlu kita pertanyakan. Hanya yang ditanyakan contohnya ketika salah satu calon menyatakan aku pendidikan gratis programku. Aku janjikan ini. Kan yang harusnya diserang adalah kata-kata dia tentang pendidikan gratis. Apa wis genah Kediri? Berapa sih mahasiswa Kediri? Berapa tingkat keterbutuhan anggaran yang dibutuhkan? Berapa nomenklatur anggaran yang kamu miliki nanti ketika kamu jadi wali kota? Kan itu yang harus diserang. Iya. Ketika seseorang menyampaikan secara berapi-api pelayanan yang ini bermanusia, kan harus dikejar. Apa selama ini sudah kamu lakukan? Kamu kan bagian dari yang melakukan itu. Betul. Apa yang kamu ini kan? Jadi yang diminta pertanggungjawabannya adalah program atau ucapan yang disampaikan ke ranah publik, bukan perbuatan pribadinya. Hari ini kan banyak juga kalau kita mau bicara serangan-serangan itu gak hanya satu pihak yang sudah menyerang personal. Mohon izin, mohon maaf. Dua belah pihak ini sudah saling melakukan. Terlepas Kedua belah pihak ya. Artinya Ya karena reaksi pasti. Serangan-serangan itu reaksi. entah terkoordinir atau tidak, sporadis atau tertata tidak, itu kita nggak ada urusan dengan itu. Makanya Om Brio saya lebih sepakat ketika anggap saja ini kan di Kota Kediri hari ini ada dua pasangan calon. Ya seperti yang disampaikan Mas Akir, artinya mari kita mendewasakan mengedukasi mereka. Jadi yang hari ini jangan saling menjatuhkan gitu. Jatuhkan nggak apa-apa, tapi jatuhkan program-program Ya. itunya, jangan jatuhkan data, personalnya. Kan? Betul. Artinya monggo artinya. Tapi ya jangan terlalu menghakimi lah. Artinya boleh kita katakanlah mungkin hari ini saya kemarin lihat ini apa ya? Alun-alun kembali viral nih. Dan saya lihat teman-teman itu runtut menyampaikan datanya. Jadi jejak ini diceritain lah. Itu menarik buat kita. Ya. Kalau kita mau mengupas dari sisi jurnalisnya, Yang ada data dan bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Jadi yang diberikan dalam kaca masyarakat ini kan seorang pemimpin ini kan ucapan-ucapannya, bukan latar belakangnya. Latar belakangnya ini sudah ada lembaga sendiri yang sudah dibekali oleh negara. Kamu ketika dia sudah diloloskan menjadi seorang calon pemimpin yang ditawarkan ke publik secara, berarti dia dari unsur negara, hukum dan etika dia sudah terpenuhi, Pak. Sudah ada lembaga resmi yang meloloskan. Kalau kesehatan sudah pasti ada ya. Kalau dari segi ini visi misi sudah distorkan dulu ke KPU. Kalau dari personal rekam jejak kan sudah ada SKCK, sudah ada persyaratan-persyaratan ketika dia mencalonnya. Makanya tidak pada tempatnya kembali kita menyerang ranah personalnya. Hanya orang-orang menurut saya tanda kutip ini orang-orang dalam artian atau ya ketika menyerang personalnya. Makanya saya berusaha. Saya tidak menyerang dalam artian untuk personalnya. Saya serang apalah yang diucapkannya. Apa yang diucapkan oleh kedua calon ini dalam tataran tata kelola pemerintahan Kota Kediri ini sebuah kebohongan, sebuah janji tok. Janji pun harus kita sebagai penggiat sosial, panjenengan semua apalagi mentor-mentor di dunia jurnalis, kan mesti mengolah dulu, mempelajari frekuensinya. Kebohongan bukan bobot dari ini tuh realistis tidak, bombastis gak? Mungkin dilaksanakan. Ya, ini kan kalau kita hanya ngikuti pesanan, mohon izin. Biarpun yang disampaikan oleh calon kesayangan kita, karena kita ini dapat itunya ya, royalti atau properti atau Ya. bahasanya apa tak adivi lah kalau dalam bahasanya teman-teman ini. Terus kita membabi buta, mencari pembenaran sesuatu yang pada prinsipnya itu sesuatu yang tidak mungkin alias mustahil dilaksanakan. Nah, harus diberikan cerdas ke masyarakat bahwa program ini ngibul kan gitu loh. Bahwa program ini yang disampaikan si A, si B itu ini kebohongan terstruktur kan gitu. Uniknya tapi di situ, Mas. Uniknya di situ. Tidak, makanya alam demokrasi ini kan konsepnya sebenarnya bukalah keran informasi seluas-luasnya, kebebasan berpikir yang setajam-tajamnya, kencangkan aturan-aturan yang mengikat. tapi artinya podcast ini menarik. Om Bedo dan Om Brio dan Mas Akir saya potong. Saya sempat tadi searching di YouTube. Artinya hari ini terkait kampanye, di mana bahwa media sosial ini hari ini mungkin yang paling Trending. dianggap paling trending. Tapi di podcast manapun belum pernah membahas ini. Seberapa pengaruhnya media sosial di saat kampanye.
dengan saya bicara perubahan tadi loh, mulai dari kampanye dulu, kampanye Akbar, trennya terus ya. pindah blusu, Perkembangan zaman akan dan saya melihat pemerintah tidak tanggap, Iya. tidak memprediksi bahwa sebenarnya akan terjadi seperti ini. Harusnya mempersiapkan regulasi. Seharusnya ini kan pemerintah lewat Iya. kepanjang tanganannya penyelenggara dan pengawas. Jadi KPU Kan melakukan Bawaslu. inisiasi Dimasukkan seperti untuk KPU ini, Bawaslu ya. kan gitu. Betul. Kan dia bisa lihat tuh KPU bisa mempelajari dengan tim IT-nya. Siapa sih pelaku media sosial dengan followernya yang paling besar, subscribe-nya yang paling banyak. Undang mereka duduk bareng, beri pesan-pesan yang dingin, yang ramah bahwa kontestasi ini murni adalah kontestasi pikiran, bukan kontestasi Edukasi. personal. Jadi sehingga masyarakat ini bisa, pengguna media sosial ini bisa terselamatkan dari resiko dan konsekuensi hukum di kemudian hari dari tindakan-tindakan yang saya yakin dia sendiri pun nggak sadar, tidak tahu bahwa tindakannya ini bisa berpotensi menjerat mereka dalam ranah hukum, kan itu loh Mas Vendor. Ini kewajiban moral atau moral clarity Memberikan kita kepada masyarakat bahwa oleh rek gelut ki oleh, tapi gelut toh dalam tataran itu pola pikirnya, jangan gelut secara personalnya, termasuk merendahkan. Ada kata-kata ya di medsos bahwa calon pelongo-pelongo. Padahal itu bisa jadi bumerang karena orang yang diserang akan merasa dizolimi, orang malah simpati. Iya, orang atrah wong wis ngerti calon gak duwe isin. Kalau saya gini, ini kan Mas Yo, kurang jadi- ajar dan menyerang personal Ya. kan gitu. Kembali pada Boleh, Bung boleh. tadi, saya sebagai jurnalistik profesi ya, sebagai wartawan jurnalis itu, saya hanya berpesan pada teman-teman yang rekan profesi. Jadilah memang yang jurnalis yang betul-betul melakukan kaidah kode etik jurnalistik. Jadi meskipun kalau saya bilang ini boleh lah Mas ya, Nggih. profesi jurnalis itu seolah-olah kayak pelaksana. Ketika ada press release, ketika ada kegiatan dari paslon-paslon yang sudah bergiat turun ke bawah, tentunya kan narasi yang dibuat itu kan sedemikian rupa Mas. Ada yang lebihkan, ada yang tidak. Nah ini saya harap jangan sampai ketika jurnalis ini memberitakan, menulis apa adanya yang disampaikan kepada paslon itu sendiri. Kira-kira kita setuju gitu ya Mas? Karena ketika nanti sudah paslon bicara masalah, si jurnalisnya ngomong B ini sudah menyalahi aturan. Dan ini saya anggap berita hoax pun juga termasuk di antara ini. Mengarang sedemikian rupa sehingga menyesatkan dari Fakta yang ada ini yang nggak boleh. Oke. Ini yang paling penting untuk sebagai Ya, profesi masukan jurnalistik. bagus untuk teman-teman media. Jadi kalau begitu, sementara ini sebenarnya yang sudah efektif menggunakan media sosial, itu saja nih apakah dua paslon ini sudah memaksimalkan itu kira-kira? Kalau saya kira belum ya, belum. Saya malah belum. Hanya sporadis itu saya. Dengan saling serang tadi disebutkan Om Rio, saling serang, saling berbalas lah paribasan. Itu justru akhirnya menjadikan angka partisipasi nanti akan turun, golput akan tinggi, Substansinya kelewat malah itu nanti akan kebablasan. Iya, paham. Jadi mekur gegeran. Dan saya sepakat juga mengutip omongannya Om Rio itu, kita hari ini taruhnya tarung akal sehat, Tarung artinya pikiran. kita pikiran-pikiran kita adu di media sosial itu. Oke. Semoga sisa waktu ini bisa dimaksimalkan lah kalau Seharusnya begitu, dan saya juga berharap tadi Mas Akir sudah ngomong terkait masalah bagaimana jurnalistik berimbang, dan baru periode ini saya itu hanya diberi akses, artinya diberikan kemudahan hanya di salah satu pasangan calon, dan saya diklaim. Padahal saya kepenginnya itu juga Cover both side. Iya, kita baru mendekat saya sudah dibilang kok mau pelintir. Di sana saya juga diikut. Iya. Tapi seandainya diundang kan mesti datang ya. Pasti datang. Karena tidak diundang, seolah-olah kita pun berkumpul di sebelah. Iya. ya. Ya, saya tahu lah kayak Mas Nanang ini memang sudah dicap di mata. Tapi saya pun juga begitu. Iya. Saya ingin berusaha memberi yang terbaik kedua paslon. Karena tidak ada yang mendekat kepada saya. Ya, fungsi kontrol media kan memang penting di situ. Betul. Oke, seolah memang condong atau itu kan Makanya kan pribadi, ya. kita berharap masih ada tenggat waktu ini. Sisa waktu. Para penyelenggara yang sudah dipercaya oleh negara dan diberi kekuasaan atas anggaran, ini tidak bosan lah untuk mengadakan acara yang serupa seperti ini, mengundanglah para mentor-mentor di media sosial atau mentor-mentor lah stakeholder. Saya rasa diundang kok Mas. Iya, tapi dalam forum. Durasinya mah ini mulai Iya, tinggal kurang. forumnya, Ya. inti pembicaraannya bukan hanya sebatas seremoni. Ya.
Jadi kepada substansi-substansi yang sebenarnya terjadi, ya kan, terhadap klaim-klaim oleh masing-masing pihak. Ini kan ya sah-sah saja. Tetapi keberimbangan informasi yang nyampe ke ranah publik ini kan belum ada kontrol sama sekali dari penyelenggara negara yang ada. Wo ini sudah ditunggangi, wo ini sudah, ini kan pihak yang berwenang melakukan itu kan Bawas selaku pengawasnya, bukan kita saling menuduh. Ada wasitnya. Ya ada wasitnya. Jadi saya rasa wasit belum optimal hari ini. Kan gitu. Cuma kan gini Om Rio ya, saya potong lagi, mohon maaf artinya. Apakah masyarakat sekarang ini kan juga bisa menilai ya? Iya. Katakanlah paslon ini sering naik di publikasi oleh berapa puluh media nggak saja lah. Sementara paslon yang satunya cuma 3 atau 4 media. Itu saya sebenarnya juga kasihan yang sedikit beritain itu gitu loh. Karena ini juga naikkan elektabilitas loh sebenarnya. Ya, itu kan kita kan juga butuh berita ya Mas Agil. Itu kan walaupun kita diundang kita pasti datang. Gak dibayar pun kita datang. Ya itu makanya kembali kepada kepiawaian. Aplikasi ya, tim masing-masing. Itu kan kepiawaian. Tapi nggak tersinggung ya Mas. Sepakat nggak tersinggung kan? Makanya itu teko diundang ya teko, iya. Ya wes. Iya, nah artinya makanya melalui podcast Matra Saroja ini saya lihat loh ini temanya menarik. Yeah. Ini hari ini kita biar tahu bahwa kondisinya bahwa peran media itu, saya bilang media mainstream sangat emang itu pilar demokrasi. Juga kalah dengan media sosial gitu loh. Mereka asik dengan media sosial taruh sendiri-sendiri. Gitu loh. Kalau saya mengakui dari grupnya Friend maupun dengan Mapan, saya rasa program-program mereka juga luar biasa. Saya sendiri dari pemilik media Cokro News memang yang menyayangkan atau mungkin saya pura-pura tidak mendengar atau memang tidak tahu. Memang gerak-geriknya itu seringkali saya selalu ketelatan Mas. Saya terlambat. Saya terlambat atau memang tidak dikasih tahu. Saya nggak tahu ngerti. Ya, ini karena kalau saya nggak bisa pun anak buah ini saya bisa puput. Ya, tapi buktinya kan tidak informasi. Makanya kan dari awal saya katakan ini kan kembali kepada kepiawaian masing-masing tim. Betul. Bahwa sudah dari dulu itu rumusnya ketika kontestasi, ketika demokrasi itu dilaksanakan ya, negara menyelenggarakan suksesi melalui pemilu, kan salah satu pilar utamanya adalah media dalam hal ini. Kan seharusnya pihak itu ya kembali pada kepiawaian tadi untuk mengolah itu, karena brainwash ya. Brainwash kepada publik calon pemilih, pemutarbalikan fakta, mengolah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini kan punya peran sentral nih teman-teman di media. Ini ngeri. Iya. Ketika anak-anak yang tidak tahu, mungkin terus di pengikut atau itu kalau brainwash yang betul-betul arahnya negatif. Loh, ini salah satu contoh ya. Contoh yang terjadi saya ketawa. Takutnya chaos tuh loh Mas itu. Saya ketawa itu ketika kita kembali mengulik alun-alun. Bagaimana sekarang beramai-ramai ada yang menyerang, ada yang seolah-olah inilah alun-alun. Padahal jejak digital itu ada. Ketika alun-alun ini pada pusaran ya krusialnya, ketika pemerintah harus memilih, harus seperti itu. Ya, membayarkan, mematuhi putusan, ini tidak ada yang berteriak, kita yang berteriak pertama untuk menolak. Nah sekarang mengklaim semua. Nah ini kan kembali pada rasionalitas kita, sehingga ya, itu tadi itu yang saya katakan pemutarbalikan fakta, bahwa yang dulu dia paling getol meminta pemerintah kota untuk apa membayar, pemerintah kota harus ini, sekarang kebalik banyak juga yang wah ini harus ini menjadikan seolah-olah ya itu tadi kembali. Ya sebenarnya begini, kalau saya mau nakal dalam tanda kutip, periode-periode sebelumnya tinggal saya replay ulang aja kan selesai. Iya. Bener nggak? Statement apapun bentuk. Jejak digitalnya masih ada. Digital itu ya untuk mengcounter yang dulu yang sekarang. Iya. Yang sekarang yang dulu dia delay sakit tempe kan sebenarnya. Kita artinya itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Media memang. Ya, daripada mohon maaf kita menuduh seseorang gambar atau apa. Bahkan saya sempat melihat itu dan ternyata tidak dilaporkan ke Bawaslu. Ada salah satu akun itu sampai bahas orang tuanya paslon. Loh, bahwa saya ini udah nggak bener ini.
Nggak Ini ada udah nggak urusannya. sehat. Itu sudah offset, sudah keluar jalan. Itu ya itu kalau dipidanakan itu juga Bisa. sebenarnya juga, tapi tidak dilakukan. Saat ini mungkin kita kan Ya nggak itu tahu. resiko masing-masing lah. Orang Iya. melakukan sesuatu tindakan kan ada konsekuensinya. Iya. Jadi pemahaman mengedukasi supaya sing dulur simpatisan, sing pendukung yang main sosmed hati-hati karena Makanya- ada kewajiban hukum yang ada. Makanya Mas Bendot, ya kita kan harus mahfum juga, Iya. maklum juga 10 tahun terakhir ini konstelasi demokrasi politik kita ini sudah tidak sehat. Karena apa? Di situ sudah banyak dimainkanlah para buzzer-buzzer ya, influencer-influencer yang justru itu juga dimulai dari pusat sampai daerah. Sehingga kita yakin 70% isi medsos kita hari ini itu bagian dari propaganda, bahkan bisa dipastikan lah kita berpendapat itu hampir sekian puluh persen itu hoax semua. Jadi masyarakat ini seperti saya sampaikan tadi brainwash. Masyarakat ini dibangun, dicuci melalui propaganda, buzzer dan influencer, sesuatu yang busuk seolah-olah menjadi sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling baik bahkan menjadi seperti paling busuk sekarang hari ini. Ya. Dan sebenarnya kita miris juga ketika influencer dan buzzer ini sampai kapan akan memegang peran sentral dalam demokrasi kita ini. Tapi ada satu hal yang menarik Om Bendot. Di tokoh-tokoh tingkatan ormas, tokoh-tokoh partai politik sebenarnya tidak ada apa-apa loh. Adem Iya. ayem loh. Saya kemarin sempat ketemu. Kata siapa? Loh, artinya saya bicara saya. Kalau saya lagi ya beda lagi. Iya, artinya saya bicara Ini saya. tuh lagi pandang baper-baperan. Artinya saya Melihatnya kemarin seperti ketemu itu. dengan salah satu pimpinan Muhammadiyah di Kota Kediri. Ya. Saya ketemu dengan ketua PJNO, saya ketemu dengan ketua Muslimat. Oke. Saya ketemu dengan sejumlah tokoh-tokoh partai Yang yang hari lainnya. ini duduk di DPRD. Mereka tenang Berarti sebenarnya. di permukaan tenang ya. Tenang Itu kan sebenarnya. tenang karena emang tidak dibuka kacanya. Nah, Kalau ini saya yang, kan itu yang tidak nampak di Beliau publik. berbeda saya. Ya. Enggak apa-apa. Beliau kan Buka. Saya pendapat beliau, kalau pendapat saya kan dari ini lagi konyol-konyolnya. Kenapa buktinya? Ya, sudah. Kontestasi pilkada itu tempat berbeda. Ya. DPRD itu sudah selesai. Oke. Sampai hari ini itu masih dualisme di DPRD Kota Kediri. Lah, Ini makanya kan cara-cara dalam makanya Om Priyo, kalau jenengan punya pendapat seperti itu, ya berarti media sosial itu biarkan mereka menari-nari dong. Iya. DPRD tempatnya DPRD, Iya. kampanye terbuka, kampanye Ya, terbuka, ya, betul. debat publik. Ya, inilah salah satu yang mungkin jadi kesimpulan saya yang prihatin. Kedewasaan kita di dalam memandang perbedaan dalam politik ini belum terjaga dengan baik, belum terasah dengan baik. Oke. Justru kita dicontohkan sendiri oleh wakil-wakil rakyat kita hari ini. Kan salah satu rohnya pemerintahan ini kan DPRD, raganya memang eksekutif. Iya. Lah kalau rohnya sendiri pada gak akur hari ini, masih baper-baperan sama hari ini. Ya, Sehingga belum ada ini kan kalau kedewasaan. dikatakan contoh, sedangkan wakil kita ini mencontohkan begitu, lah rakyatnya gelut kok dilapor ini kan juga aneh juga kan gitu. Padahal Dewi gelut ya. Lalu kayak cewek pada gelut hari ini nggak menerima. Ya artinya mungkin nanti di pertemuan berikutnya bisa mudah pimpinan DPR. Nah, 2025 Kota Kediri, warga Kota Kediri makan Ketika apa? adem-adem. Makan apa gitu. Oke. Tapi kalau memang diizinkan mungkin untuk menyampaikan pesan Mas. Sesi selanjutnya. Jadi itu seperti itu. Tapi yang ini yang mau saya sampaikan, saya mungkin sebagai insan bela negara Iya. berpesan pada semua anggota bela negara yang di Kota Kediri ataupun di kabupaten, saya menyarankan jadilah pemilih yang bijak di dalam memilih pemimpin dengan program-programnya. Kalah harus nerimo, sing menang harus membangun. Ya, Jadi saling support. Selesai acara, selesai. ya, Ini kedewasaan. kita sepakat itu ya. Saya berpesannya itu juga, termasuk diantaranya sewaktu-waktu kita lah, saya Mata Saruja ini membahas tentang yang tidak pernah kunjung selesai. Nyun Sewu, banjir. Ya. Ini Wah, ini. lo nggak apa-apa Mas. Tahunan Kita ini. terbuka. Saya ternyo. Silakan. Saya asli orang Burungan, kelahiran orang Burungan, dilihat baptis. Ketika saya berkunjung di rumah ibu saya, orang tua di Burungan, anak saya di sekolahnya di SMA 1 dengan Burungan, kantor saya di Bandaran. Artinya ketika memang kebanjiran itu menjadi hoak-hoaknya seperti apa, lalu yang terpenting memang harus dicari hulu dan hilirnya. Ya.
Kan itu tugas kita bersama. Siapapun yang menang ya Mas ya. Itu harus Sepakat, ditegak. setuju ya? Harus- Paslon 1, paslon 2, Ya, kita- mapan friend harus mempunyai tugas dan kita harus support tentang Diulas banjir. khusus soal itu. Itu harus Mas. Karena saya rasa kalau boleh saya petik sedikit aja, semua kita tahu lah muaranya pasti ada di Berantas. Ya. Kita sepakat ya. Sepakat. Tapi kalau yang saya dapat informasi kemarin, Iya. lubang saluran ke Berantas itu memang paling kecil ini. Ya makanya harus Ini jadi bermasalah. Kalau di wilayah barat sungai, kemarin yang tertinggi adalah Pojok. Yang terendah adalah di Bucel. Lalu bagaimana yang di wilayah timur? Saya lihat informasi yang saya dapat di Bawang. Yang paling rendah di arah Kresek menuju ke... Nah sekarang permasalahan muncul lagi Mas. Iya. Ini tentang menangkalan hoa. Banjir ini memang tidak semudah itu. Oke. Kemarin saya dapat informasi yang paling sulit adalah membelah rel kereta api. Yang sampai sekarang ini belum pernah ketemu. Ya, Nah, menyambung dari barat ke timur sampai arah situ. ya berarti Nah, kuncinya pembenahan, di situ. iya. Nah, ini kalau dibuat zaman Pak Masdo, Pak Abu, saya rasa kalau memang difokuskan dengan penyelesaian dengan banjir, solusi solusi permanen. anggaran-anggaran itu memang difokusin. Saya nggak yakin satu periode ke depan selesai. Iya. Nggak selama nggak ada lah anggaran yang lainnya ya. Berarti selama ini memang bukan prioritas sebenarnya. Iya. Itu intinya kan saya cuma rasa satu gitu. tuh, kembali kepada semua. Semua Karena kembali ke pimpinan Pak, masing-masing. kembali kan ada bagaimana sih grand desainnya Kota Kediri. Iya. 2 jam loh, bayang loh Mas, 2 jam masih banjir segitunya. Nah, ya, kan kembali grand design daripada Kota Kediri ini seperti apa? Ini melibatkan semua stakeholder, baik Perkim, baik PU, baik LH. Tetapi kembali lagi, mereka ini hanya pelaksana dari kebijakan. Ya. Kembali pada political will-nya, keberanian dari wali kotanya itu sendiri. Mengambil Masihkah dia mengedepankan produk-produk populis yang justru bisa menyiksa masyarakat sendiri, atau mengembalikan pada foksinya sendiri bahwa dia menjadi pemimpin seluruh kepentingan masyarakat. Sehingga kan seharusnya kalau saya logika loh ya, seperti podcast kemarin saya dengan beberapa anggota dewan ya, karena kan kita terbentur kepada program populis yang namanya Prodamas, akhirnya terkesampingkanlah banyak program populis. 140 sekian miliar setiap tahun, ini bukan angka yang kecil. Kalau contoh ya, beberapa tempat di Jakarta yang akhirnya hilang seperti Kampung Pulo, atau segala, dengan lahirnya satu proyek sodetan yang namanya BKT atau Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, sebagian terselesai. Kalau selesai semua tidak mungkin, karena Jakarta begitu luas, begitu kompleks. Jangankan kelas pemimpin daerah ya, Nasional. Pak Jokowi juga sampai 10 tahun pun Belum tidak mampu. bisa menyelesaikan. Saya kalau Kota Kediri saya yakin mampu Ya. dengan kemampuan anggaran sekian triliun. Saya yakin tinggal ini kan mengantar air ini ke Sungai Berantas secara lancar. ya. Dimulainya bagaimana? Itu PU yang seharusnya bekerja dengan baik, Perkim Ya. yang menata letak-letaknya. Jadi Tapi ini kan nggak dilakukan, hanya dikuras, diresiki, godeti. Jadi kerjaan-kerjaan ini sidentil. Kita toh. saya rasa bersepakat sih Mas, siapapun pemenangnya kembali kita Mbak. Saya yakin kalau gini, Mas. enggak Mbak V atau mungkin Mbak Oh, Tina aja, siapapun. siapapun ya. Kita logika Harapan tahun 5 siapapun depan wali harus kotanya. ada perubahan besar. Gini, kalau saya kan punya konsepnya kan gampang. Sehebat apapun program, sehebat apapun rencana, sehebat apapun kebijakan, ya tetap nomor satu adalah anggaran. kebijakan anggarannya. Kita kan cuman berani enggak wali kota selanjutnya kan ada waktu 5 tahun menyisihkan, taruhlah 100 miliar setiap tahun untuk menangani banjir. Saya yakin dalam 4 tahun sudah selesai itu. Kali 5. Iya, kali 4 itu udah 400 miliar ini selesai itu. Oke lah, kali itu nggak harus selesai semua lah BKT. Bikin semacam kayak kalau kita ke luar negeri ya. Itu ada semacam kayak kanal yang di bawah tanah atau apa. Kalau sekarang kan alasannya nyebrangi Berantas senang iki. Kantor pos ngalor ngidul iku wis benuh bangunan. Lho saiki kurang dipikirnya saiki malah ngatik Taman Berantas ning kono. Malah menghambat. Itu ya juga mengganggu tugas-tugas jurnalistik kita. Artinya setiap saya membuat karya jurnalistik, ketika saya mengkritik bukan berarti saya tidak memberikan solusi. Iya. Cuman masalahnya pemerintahan yang periode sebelumnya ketika dikritik mereka itu anti alergi gitu loh. Alergi. Padahal pemimpin yang baik itu kritik itu adalah vitamin. Oke. Harusnya kan ya diterima lah. Iya, makanya kan sekarang kan mumet semuanya karena belum dijalankan keberaniannya. Ya. Oke lah, kita sepakat dalam 5 tahun ini seluruh PL dihapus. Ya. Gunakan PL itu untuk pekerjaan semacam bagaimana memindahkan air di Jalan Doho, di Patimura, ya, di
Pasar Paing di seluruh itu supaya bisa berangkat ke Brantas itu dengan lancar kan. Hari ini tuh banjir itu disebabkan bukan karena tetek bengek, cuman karena apa? Volume air dengan penampungan yang mengantar air itu ke Brantas itu tidak cukup kan gitu loh. Bukannya tidak sesuai, tidak cukup. Kalau bicara tidak sesuai pasti tidak sesuai. Kalau sesuai pasti tidak banjir kan gitu loh. Makanya memang diperlukan. Itu dikatakan banjir sebenarnya salah. Tim khusus Itu genangan Pak. Kalau banjir itu 2 hari. Kayak Ngampel itu baru banjir itu. Itu genangan. Jadi genangan ini bagaimana ya? Kembali kita punya ahli, kita punya anggaran, tinggal punya kebijakan. Tinggal wali kotanya selanjutnya berani nggak mengambil kebijakan yang tidak populis. Kenapa? Ketika itu nanti dilakukan, itu pasti akan memangkas anggaran-anggaran yang lain. Bisa kan gampang toh Pak. Prioritas dikurangilah hiburan-hiburan. Ya toh, itu ya menyita anggaran juga. Oke, mulai 2025 sampai 2029 Kota Kediri bebas hiburan dulu. Kalau mau hiburan bayar DDW. Poso sih. Ya toh, poso sih. Itu saya yakin akan ada refocusing anggaran yang baik. Nah, itu kuncinya. Itu baru air. Terpikir enggak? Lalu lintas. Semerawutnya kayak apa? Terpikir enggak pemerintah ini membuat jalan layang? Mulai dari ini kan belum ada satupun jalan layang sebagai alternatif. Kalau nambah lahan mustahil. Satu jalannya flyover, perapatan-perapatan dikurangi. Dengan cara apa membentuk? Kayak seperti Semanggi, ya, ada nggak di Kota Kediri? Nggak ada, Pak. Karena apa? Itu memakan anggaran yang tidak populis. Iki lek sarung jadi wali kota itu. Lah kok Arman bilang saya. Saya tantang kok. Oh iya, kalau kami. Saya jadi wali kota, setahun saya nggak bisa beresin itu. Oke. Aduh. Terus gak usah digaji saya jadi wali kota. Artinya kalau bicara proyek fisik itu sebenarnya poinnya cuma 2, kemampuan anggaran daerah sama komunikasi. Ketika kita itu sudah sangat, mau kalau anggaran itu sangat cukup Pak. Artinya, yang nggak cukup itu kemauan sama keberanian. Ketika kemampuan anggaran kita untuk katakanlah tadi Mas Agil menyebutkan Jalan Patimura, itu butuh anggarannya besar, sementara kemampuan daerah hanya segini. Kan kita bisa berkomunikasi ke pemerintah pusat. Oke. Satu. Makanya saya minta suntikan dana dari bukan saya keminter ya, bukan saya keminter mentang-mentang ini. Kritisnya saya dengan Saroja itu memang berdasarkan kemuaan saya pada tata kelola pemerintahan yang ada. Ini baru bicara infrastruktur dalam artian hanya perkim ya, tentang pemukiman, tentang banjir, tentang lantas sudah ada sebenarnya cara penyelesaiannya yang baik. Belum saya bicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini kan sangat jelas. Setiap tahun orang rebutan sekolah negeri. Ada enggak keberanian pemerintah merefocusing beberapa anggaran populis untuk pembangunan mungkin sekolah negeri atau mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang notabene ya, supaya ada kesetaraan. Ada enggak? Sekarang kan masyarakat tidak mengarah ke sana karena saya yakin semua paslon ini berpikir 100 kali ketika melontarkan itu. Kenapa? Harapan saya 1. 5 tahun ke depan jadilah beliau seperti ini terus. Saya harus terus. Iya toh. Sepakat ya Mas ya. Ada harapan saya lagi. Nanti kan beritanya banjir soal ini kan viral. Saya nanti setelah ini besok dipelintir masalah pendidikan, masalah proyek-proyek pembangunan. Sekarang saya tanya contoh yang gampang. Kalau saya jadi wali kota ya, saya cari anggaran toh, nggak perlu korup, nggak perlu ngorban. Saya tanya, sampai ngadain acara Vespa itu anggarannya ono gak? Baik. No wakana Vespa, wakai teko, kowe nggak anggaran gak? Dipakai dong. Ya coba aku gak ono dianakne, duitnya disimpen. Poso dhisik. Sampai nekakne apa kuwi? Sing go gendera-gendera wakai ning Stadion Brawijaya. Nekakne anggaran gak? Yo jelas menghadirkan masa. Kuwi ditutup sih, praise, poso sih, ben rakyat gak banjir, ya dong. Ini salah satu. Terus kedua, jujur saja nggak usah pakai APBD, Pak. DBACT itu aja. Kalau memang mau. Tunjuk tim independen. Semacam TP4D. Tim khusus ya. Tim khusus kelola DBACT untuk infrastruktur. Selesai nggak? Itu salah satu kebijakan kalau sebagai pemimpin yang berani. Cuman hari ini, sekali lagi, belum tentu. Semua paslon ini punya nyali untuk melontarkan itu. Karena demokrasinya kita ini perlu kompromi. Kalau panjenengan tadi bicara masalah APBD, masalah DBHJ. Sangat murah, Pak. Loh sekarang terus dana CSR kemana? Loh, ya itu belum tak sebutkan lagi. Makanya, ini nanti berikan kesempatan kepada teman-teman besar para tambah viral. Wah.
nanti kita batasi diskusinya. Coba itu Pak, coba nambah sesi. Rio jadi wali kota 2 tahun selesai nggak kira-kira? Kita nambah sesi baru itu teman-teman. Jadi Iya, istilahnya iya, diskusinya lumayan. nanti kita nggak apa-apa. Banjir bagus. Itu menarik. Coba medsos itu berperang di ranah Nah, itu. Kira-kira bagaimana? Menarik. Wah, luar Diskusinya biasa. luar biasa. Seluruh Indonesia akan melihat Bayu netizen Kota Kediri dan Kabupaten Luar Kediri ini biasa. luar biasa. Pertarungannya pada pikiran, bukan pertarungan kepada kebencian dan personal. Saya jadi ingat ketika saya menulis berita masalah piknik. Ya. Ini berita sederhana, Sekali itu dah. sekal. Bagaimana selama ini sekal itu buat saya, analisa saya, itu tidak ada tematik gitu loh. Iya. Itu sebenarnya bisa dijadikan tematik dan anggarannya banyak hal yang dipangkas. Dan Di kedua- antaranya guru kepala sekolah rasa melo. Dan kedua bukan itu Mas. Termasuk sing melo, sing gak melo ora usah diwenehi. Lah. Kalau saya itu melihatnya sudah nggak relevan. Kenapa? Dunia hari ini tidak terpaku pada tempat. Ya. Hanya di ujung jari kita, seluruh tempat di dunia ini bisa kita singgahi. Kan tidak perlu Ya. melalui medsos, Iya. melalui IG, melalui apa kita Sudah- sudah tahu. Sudah tidak relevan. Tidak relevan. Kecuali itu keluarga sendiri-sendiri Oke. mong. Tapi artinya kan juga mungkin dan sekarang kalau medsosnya punya pemerintah kota, medsosnya punya dinas, menyodorkan hal-hal yang tidak layak. Mesti kan yang indah-indah dong yang Iya. disodorkan kepada Ya masyarakat. itu tadi yang saya Kalau katakan. kemudian kembali lagi ke tema utama, kalau ada seorang militan tidak suka dengan calon yang lain dan kemudian dia Realistis melakukan itu. sebuah itu, ya harus sebenarnya itu fair-fair harus dihormati aja. Selama tidak menyerang secara langsung ke personal seseorang. Oke. Itu aja Oke, Mas Bendo. sepakat kita. Jadi karena ini kan oborane wong gladur ya ngelantur. Udah Oh, biar kita fokus Tapi dengan kembali tema. saya tegaskan, ini menarik. Artinya saya menangkap memang benar. Saya harus mengakui KPU Bawaslu ya wajib nih lihat mata saroja. Tidak terpikirkan media sosial. Seberapa Coba- dampaknya. coba semua pemain medsos ini memiliki apa kesepahaman, pemikiran, keilmuan, pengalaman tentang infrastruktur itu begini. Di dalam kota atau apapun pasti tercipta yang namanya RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Mereka kuliti itu. Itu Sub- mencerahkan. Iya, sebenarnya. substantif enggak anggaran sekian triliun yang digunakan oleh pemerintah dalam 5 tahun ini. Itu Karena substantif enggak selama kepada. selama ini tabu untuk dibahas. Loh, karena itu kalau itu dibuka gak ada duitnya Pak. Aku ngomong ini kondi. Oke, kita baik diskusinya oke, kita kembali ke Cara tema. korupsi terus piye? Ya. KPKP tak buka kan ngono lho. Kita kembali ke tema, kita ke durasi. Ya. Poinnya adalah artinya kalau soal Ini bisa disambung nanti. disambung lah. Nanti ini topik yang menarik untuk berikutnya. Ya. Jadi Mas Nanang, Kang Akir, Kang Rio soal sosmed itu tadi. Jadi satu menit lah closingnya aja jenengan. Jadi saya melihat bahwa bicara di pilkada ini, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu ini tidak ada polisinya yang ngatur lalu lintas ini. Ya. Harusnya ada Tidak yang ngatur berperan lalu sebagai lintas wasit ini. penyelenggara yang baik ya. Minimal memberikan edukasi. Jadi kayak Satlantas itu memberikan edukasi, ayo disiplin, Ya. jangan parkir. Nah, harusnya penyelenggara pemilu ini sebagai lalu Terlibat lintas aktif ya. Ya. mereka ini mengatur. Jadi Jangan- kalau hari jangan ini ini. terjadi seperti ini ya jangan disalahkan mereka gitu loh. Siap. Dan memang kembali lagi ini adalah peralihan dari dulu kampanye akbar, belusuan dan hari ini bermain di media sosial. Dan saya malah khawatir ini akan makin memanas. Iya. Di 10 hari terakhir atau 14 hari Ya. terakhir ini. Bola-bola ini liar akan ini bergelinding. jadi panjang. Ya. Cuman saya berharap melalui mata saroja ini kepada paslon semuanya. Kupingnya jadi tipis-tipis lah. Ya, Terus wong harus itu siap kan lah. cuman itu Berbesar saja. hati. Iya, karena kalau ini nanti ditangani paling pendekatannya secara hukum, berarti pilkada tidak selesai. Dia tidak siap Masih banyak kalah. tunggakan ya. Dia tidak siap kalah. Itu aja Mas Bedo. Baik, Mas Akir 1 menit silakan. Nggak terlalu banyak kata yang kalimat yang saya ucapkan. Satu yang menjadi beban saya mendekati hari pilihan ini, bijak dalam memilih, bijak dalam bermedia sosial, Siap, sepakat. ya kan? Berikan profesi yang terbaik dari prestasi, dari kreasi, ya kan Mas? Untuk para jurnalis dan tentunya para penyelenggara. Oke. Ini harus juga banyak-banyak untuk memberikan sharing kepada masyarakat supaya tidak sampai terlampaui yang kita di luar juga. Jangan sampai kita mungkin sepakat berdoa bersama
kiranya kita juga sepakat untuk semoga di acara Pilwali, Pilbub akan semua berjalan dengan baik, gitu ya Mas ya. Oke. Ya, kita doakan seperti itu aja. Oke, Kang Rio, closing statement. Kalau saya kan kembali ke topik tadi dari bidang kita, intinya adalah fenomena dunia medsos yang hari ini ya, black campaign segala macam. Oke lah, ini sudah terjadi. Kalau saya sih mengajak lah semua, makin intenslah berperang di dalam dunia medsos, tetapi peranglah dalam tataran program yang ada. Setuju. Dan program yang sudah terlaksana. Tadi seperti saya kulik, marilah kita kuliti. Apa sih yang ada di Kota Kediri? 1,7 triliun APBD-mu itu berfungsi sebagai apa? Itu yang seharusnya dikuliti supaya menjadi bahan siapapun nanti yang sebagai wali kota selanjutnya, bahwa pemilih Kota Kediri, netizen Kota Kediri ini adalah orang-orang yang cerdas, yang tidak mudah kau bohongi dengan pencitraan Betul. dan pemutarbalikan fakta yang ada. Ayo mari kita kuliti dari infrastruktur, dari apa kok sampai hari ini Kota Kediri kok ngene ae. Iya. Itu saja Mas Bendos ya. Dan saya jamin kok 100% pemilu itu saya paham karakteristik Kediri. Gawel atau model piye? Geger model piye? Ketika di ujung wis panggah rangkulan, panggah lungguh bareng, mangan bareng, ora enek critane Kediri ki rusuh. Kecuali bal-balan. Nah, oke. Baik Kang Rio, atur nuhun. Itu kesimpulannya. Jadi paling tidak ya harapan kita berarti positif. Semoga memang ini masih akan ada eskalasi, tapi katakan beliau ujung-ujungnya saya yakin pasti kita akan beranggulan. Terus kemudian saran untuk kedua tim ses, banjirilah sosmed dengan program-program seperti yang disampaikan tadi. Kulitilah itu, kita diskusilah dengan seperti itu. Solusi apa yang disampaikan Kang Akhir, banjir solusimu apa? Gelontorlah itu ke sosmed supaya orang-orang warga Kota Kediri mikir, oh programnya A lo happy, oh programnya B lo happy, sehingga itu akan membuat mereka mengkonversikan pilih A atau B. Gitu nggih? Oke, sepakat. Baik, terima kasih pemirsa channel Madrasah Roja. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat. Oke.